Lasmi Syafarini A. Saya dari situs Widya Cipta Husada Kepanjen, Prodi D3 Radiologi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana reaksi radikal bebas dengan PUFA, reaksi radikal bebas dengan protein, reaksi radikal bebas dengan DNA, dan proses interaksi elektromagnetik dengan materi yang dilaluinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian radikal bebas. Radikal bebas atau sering disebut reaktif oksigen spesies atau ROS adalah bahan kimia yang dapat berupa atom maupun molekul yang tidak memiliki elektron berpasangan di lapisan terluarnya. Sifat radikal bebas sangat reaktif dan memiliki waktu paruh yang sangat cepat. Mekanisme pembentukan radikal bebas. Peroksidasi lipid membran dan sitosol mengakibatkan serangkaian reduksi asam lemak sehingga kerusakan membran dan organel sel terjadi. Peroksidasi lipid dapat terjadi secara enzimatis dan non-enzimatis. Peroksidasi enzimatis dilakukan oleh dua macam enzim, yaitu liposigenase dan siklosigenase. Peroksidasi non-enzimatis dibagi menjadi dua proses, yaitu autooksidasi dan fotooksigenasi. Pengertian PUFA. Lemak tak jenuh jamak adalah jenis lemak yang molekulnya tersusun atas rangkaian atom-atom karbon yang memiliki lebih dari satu ikatan ganda. Ikatan ganda ini menyebabkan molekul lemak ini tidak jenuh dengan atom hidrogen atau masih bisa menambah atom hidrogen. Lemak tak jenuh jamak biasanya dalam fase cair pada temperatur kamar dan tetap cair saat didinginkan. Terbentuknya radikal bebas pada asam lemak tak jenuh. Struktur radikal karbon yang terbentuk akan beresonansi dengan elektron yang tidak berpasangan di antara C9 hingga C13. Selanjutnya, terjadi reaksi propagasi di mana struktur yang akan beresonansi dan bereaksi dengan oksigen triplet membentuk biradikal yang memiliki dua elektron tak berpasangan. Selanjutnya, senyawa radikal siap untuk bereaksi dengan radikal lain. Radikal perioksil akan terbentuk pada C9 atau C13 yang memiliki satu atom H berasal dari asam lemak yang terbentuk dari lipid hidroperoksida dengan melepaskan radikal bebas lainnya untuk berpartisipasi dalam atom H berikut. Peroksidasi lipid paling banyak terjadi di membran sel. Membran sel kaya akan polyunsaturated fatty acid atau disebut PUFA yang mudah dirusak oleh bahan-bahan pengoksidasi. Proses tersebut dinamakan peroksidasi lemak. Hal ini sangat merusak karena prosesnya berkelanjutan. Berikut adalah peroksidasi lipid pada asam lemak tak jenuh rantai panjang. Pengertian antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron atau elektron donor atau reduktan. Senyawa ini memiliki berat molekul kecil tetapi mampu menginaktivasi berkembangnya reaksi oksidasi dengan cara mencegah terbentuknya radikal. Reaksi radikal bebas dengan antioksidan protein. Kerusakan protein-protein dan asam nukleat lebih tahan terhadap radikal bebas daripada PUFA, sehingga kecil kemungkinan dapat terjadi reaksi berantai yang cepat. Serangan radikal bebas terhadap protein sangat jarang kecuali bila sangat ekstensif. Hal ini terjadi hanya ketika radikal tersebut mampu berakumulasi, jarang pada sel normal, namun bila kerusakannya terfokus pada daerah tertentu dalam protein. Stres oksidatif. Stres oksidatif adalah keadaan di mana jumlah radikal bebas di dalam tubuh melebihi kapasitas tubuh untuk menetralkannya. Akibatnya, intensitas proses oksidasi sel-sel tubuh normal menjadi semakin tinggi dan menimbulkan kerusakan yang lebih banyak. Literatur medis membuktikan bahwa stres oksidatif adalah penyebab utama penuaan dini.
dan timbulnya penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, Alzheimer, dan lain-lain. Stres oksidatif dapat dicegah dan dikurangi dengan asupan antioksidan yang cukup dan optimal ke dalam tubuh. Reaksi radikal bebas dengan DNA. DNA adalah asam nukleotida yang terbuat dari rantai panjang nukleotida. DNA merupakan materi genetik yang mengandung informasi genetika yang akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Satu nukleotida terdiri dari fosfat, glukosa, dan basa nitrogen. Kerusakan DNA. Kerusakan terjadi bila ada lesi pada susunan molekul. Apabila tidak dapat diatasi dan terjadi sebelum replikasi, maka akan terjadi mutasi. Radikal oksigen dapat menyerang DNA jika terbentuk di sekitar DNA seperti pada radiasi biologis. Radikal bebas yang mengambil elektron dari sel tubuh manusia dapat menyebabkan perubahan struktur DNA sehingga menjadi mutasi. Bila perubahan DNA ini terjadi bertahun-tahun, maka dapat menjadi penyakit kanker. Kerusakan DNA akibat serangan radikal bebas disebut kerusakan DNA tidak langsung karena radikal yang terbentuk dapat berdifusi ke seluruh tubuh dan mempengaruhi organ-organ lain. Melanoma ganas dapat disebabkan oleh kerusakan DNA tidak langsung karena ditemukan di bagian tubuh yang tidak terkena sinar matahari. DNA rentan terhadap serangan radikal karena hidrogen sangat labil yang dapat diabstraksi dan prevalensi ikatan rangkap dalam basis DNA yang dapat dengan mudah ditambahkan dengan radikal bebas. Berikut adalah mekanisme radikal bebas dengan antioksidan. Proses interaksi elektron dengan media yang dilalui. Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruangan dalam bentuk panas, partikel, atau gelombang elektromagnetik atau cahaya foton dari sumber radiasi. Radiasi terbagi atas radiasi alami dan radiasi buatan. Dampak interaksi radiasi dengan materi. Ada dua dampak interaksi radiasi dengan materi, yaitu secara fisika dan secara kimia. Interaksi radiasi partikel alfa dan ion positif. Radiasi partikel alfa dianggap sebagai partikel ion positifnya dari isotop nuklida helium. Proton 1H1, jika ia menerobos sebuah nuklida atau molekul yang menjadi sasaran radiasinya, ia akan kehilangan sebagian atau seluruh energi radiasinya. Interaksi radiasi beta dengan materi. Partikel beta identik dengan elektron yang mengorbit di atom penyerap dengan muatan listrik yang sama. Ia juga dapat menyebabkan ionisasi langsung dengan gaya tolak Coulomb terhadap elektron yang mengorbit tersebut. Interaksi radiasi elektromagnetik dengan materi. Foton dalam melewati materi tidak dapat kehilangan materi secara kontinu sepanjang jejak yang dilaluinya. Sebaliknya, dalam 2 dari 3 proses fundamental foton berinteraksi dengan materi, maka semua energi foton dipindahkan ke medium data suatu interaksi. Interaksi radiasi neutron dengan materi. Neutron merupakan partikel tidak stabil dengan paruh waktu kurang lebih 12 menit neutron menjadi 1P, 1N, dan 1 neutrino. Neutron tidak bermuatan sehingga tidak dipengaruhi oleh magnet atau medan elektrostatis. Neutron hanya dibelokkan bila bertumbukan dengan partikel lainnya. Sekian video penjelasan tentang reaksi radikal bebas dengan UVA, reaksi radikal bebas dengan protein.